Saya Nike Ratnadila, terus nama bekennya Nike Ardila. Menyelesaikan album ini 1 hari. Hebat cepet. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau Nike Ardila lahir di Bandung, Jawa Barat tanggal 27 Desember tahun 1975 dari pasangan R. Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat. Dia adalah penyanyi rock Indonesia dan dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia atau Queen of Indonesian Rock atau Lady Rocker. Sejak kecil, Nike Ardila sudah mengawali karirnya dengan mengikuti berbagai festival menyanyi di Bandung. Sampai kemudian bakatnya ditemukan oleh produser musik Dedi Dores. Karir musiknya di dunia hiburan pun dimulai. Usianya menginjak sekitar 12 tahun pada tahun 1987. Nike Ardila bergabung dalam himpunan artis penyanyi musisi Indonesia atau HAPMI, asuhan dari Jajat Paramore. Di HAPMI, Nike diajari menyanyi oleh gurunya yang bernama Denny Kantong dan Denny Sabri yang menjadi manajernya. Melihat bakat Nike yang baik, akhirnya Denny memperkenalkan Nike kepada seorang produser musik yang bernama Dedi Dores. Album pertama Nike Ardila dengan judul Seberkas Sinar yang di dalamnya ada lagu yang merupakan buatan dari Dedi Dores. Album tersebut berhasil terjual lebih dari 500.000 kopi setelah berhasil pada album pertama. Nike Ardila merilis album keduanya yang bertajuk Bintang Kehidupan yang berhasil mendapatkan sambutan luar biasa dengan penjualan lebih dari 2 juta unit. Karirnya begitu melesat tajam. Nike juga bermain film dengan judul Kasmaran yang dibintangi oleh Slamet Rarjo dan Ida yang memikat pada tahun 1987. Di tahun 1990, Nike Ardila juga menjadi peran utama di film Ricky Nakalnya Anak Muda. Setelah itu, dia juga menjadi pemeran di film-film box office periode akhir 80-an dan awal 90-an. Menjadi penyanyi, bintang film, Nike Ardila juga merupakan seorang model dengan menjadi pemenang favorit pada ajang Gadis Sampul tahun 1990. Karir Nike Ardila tidak hanya di bidang musik saja. Dia juga berkiprah di industri film tanah air. Bahkan industri film di Indonesia pada masanya tidak mau ketinggalan menggunakan Nike Ardila sebagai pemeran utama di film-filmnya. Denny Sabri manajemen memang memiliki rencana untuk membuat Nike Ardila menjadi artis yang multi talenta. Jadwal konser Nike Ardila penuh setiap tahun. Dia tampil di acara-acara selebriti, membintangi film-film box office, bintang iklan, model di sampul majalah, dan sebagainya. Selain sebagai penyanyi, Nike juga pernah menjadi pemain sinetron pada masanya. Dominasi tak terkalahkan bukan hanya dalam ranah persaingan di musik, film, dan model saja. Tapi Nike Ardila merupakan artis yang mendominasi majalah, tabloid, koran gosip saat itu ketika artis-artis seangkatannya ingin mengikuti jejak langkah suksesnya. Mungkin nama Nike tetap menjadi jaminan berita yang laku. Apa yang Nike dan tidak Nike lakukan selalu diberitakan. Tidak seputar itu saja, prestasinya pun tetap menjadi bahan pembicaraan media-media saat itu. Pada saat penghargaan di industri musik pun untuk kategori album terlaris selalu dimenangkannya. Seorang Nicky Astria dan Anggun pun tidak bisa berkutik dibuatnya. Bahkan album terlaris sepanjang sejarah musik Anggun, Tua-Tua Keladi, dikalahkan di ajang BASF Award tahun 1990 kategori best selling album yang dimenangkan Nike Ardila untuk album Bintang Kehidupan.
Karirnya begitu bagus dan mengesankan. Namun karirnya hanya sebentar saja, yaitu hanya selama 6 tahun, dimulai dari tahun 1988 sampai dengan 1995 karena takdir sudah menjemputnya. Tanggal 19 Maret tahun 1995, kurang lebih dari pukul 6.15 pagi, Nike Ardilla mengalami kecelakaan tunggal. Tapi dalam waktu singkat, semenjak kematiannya tersebut, karirnya tetap cemerlang. Dominasi di industri musik membuat banyak penyanyi yang mencoba mengikuti jejak karirnya. Album rekaman terakhir Nike Ardilla di saat hidupnya yang berjudul Sandiwara Cinta pun terjual sampai menembus angka 3 juta kopi dan 5 juta kopi season. Kematian Nike Ardilla pun selalu dikenang dengan baik oleh para penggemar-penggemarnya. Setiap tahun tepat pada tanggal 19 Maret dan 27 Desember, para penggemar yang tergabung dalam Nike Ardilla Fans Club mengadakan acara mengenang Nike Ardilla dan juga berziarah ke makamnya. Tidak hanya itu, sebuah museum juga didirikan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Museum tersebut berisi barang-barang Nike Ardilla seperti pakaian yang dikenakannya dan replika kamar Nike Ardilla. Nah, sampai di sini dulu ya. Jika ada kritik dan saran, silakan aja komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar kita sama-sama belajar dari para tokoh tersukses di dunia. Sampai ketemu di video berikutnya.